berpacu mengikuti rentak irama perputaran dunia. Mereka merawat pulau terluar itu dengan perekonomian yang kian bergeliat. 70-an itu susah mau jual ikan. Kemajuan teknologi digital perlahan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional. Ini baru sampai Pulau Mengkait dan ternyata lihat, anak-anaknya sudah pada antri untuk mau nabung. Namun upaya mencapai perubahan mereka jalani bukan tanpa hambatan. Cuaca buruk itu bisa mencapai sampai 6 meter ombak. Surga tersembunyi di ujung utara Indonesia itu kini bersolek, bertekad menjadi pintu gerbang yang menyambut siapa saja dengan tangan terbuka. Inilah sepenggal kisah perjalanan Kris di tapal batas Anambas. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS merupakan standar kode QR nasional yang diluncurkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai. Dulu, masing-masing penyedia layanan pembayaran berbasis kode QR memiliki kodenya sendiri, sehingga tidak saling dapat digunakan oleh penyedia layanan pembayaran lain. 17 Agustus 2019 menjadi tonggak sejarah lahirnya KRIS oleh Bank Indonesia. Setelah melalui serangkaian uji coba dan evaluasi, KRIS mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Peluncuran KRIS merupakan implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025 yang dicanangkan Bank Indonesia. Percepatan digitalisasi oleh Bank Indonesia melalui sistem pembayaran. Dalam konteks itu, KRIS ada di depan. Nah, sekarang apa strategi KRIS itu sendiri? Dari sejak awal, sistem pembayaran kita yang didorong untuk digitalisasi tadi itu memang menggunakan konsep inklusivitas. Kita tidak ingin digitalisasi yang dibangun itu hanya dinikmati oleh kaum-kaum the have. Karena kita tahu isu perekonomian kita yang lebih dari 50%-nya didorong oleh UMKM. Jadi dari sejak awal digitalisasi itu harus inklusif, melibatkan UMKM dan masyarakat kebanyakan. Kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah, otoritas dan perbankan adalah sebuah keniscayaan agar perluasan inklusi keuangan hingga ke daerah 3T dapat terwujud. Sejak diluncurkan pada 2019, KRIS terus dikembangkan dengan menyajikan layanan-layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 2020, fitur KRIS tanpa tatap muka diluncurkan. Bank Indonesia memperluas KRIS untuk pembayaran sektor transportasi, pariwisata, dan e-commerce. 2021, KRIS dikembangkan dengan pembayaran diinisiasi oleh pelanggan yang dikenal dengan Customer Presented Mode atau CPM. 2022, KRIS Cross Border diluncurkan memudahkan transaksi antar negara. KRIS Cross Border dijalankan dengan prinsip resiprokalitas untuk memastikan arus digitalisasi tetap mampu menjamin keberlangsungan. 2023, Bank Indonesia meluncurkan KRIS Tuntas, layanan yang memudahkan masyarakat melakukan transfer, tarik, dan setor tunai. Seiring revolusi digital, kehadiran KRIS tak hanya mampu mengubah secara drastis perilaku transaksi, namun juga mendorong interoperabilitas dan efisiensi ekonomi. Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan kedua 2024, transaksi KRIS tumbuh 226,54% year on year dengan jumlah pengguna 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Menyusuri perkembangan KRIS di Anambas dihadapkan pada tantangan geografis kondisi wilayah yang terbentuk dari 255 gugusan pulau-pulau, di mana 226 diantaranya tidak berpenghuni.
Perjalanan dengan transportasi udara dilakukan dengan pesawat baling-baling dari ibu kota Kepulauan Riau, Batam. Menempuh waktu 1 jam 10 menit, pesawat yang saya tumpangi mendarat di Bandar Udara Letung, Cimaja Timur. Saya masih harus melanjutkan perjalanan dengan transportasi laut yang memakan waktu 2,5 jam untuk akhirnya sampai di Tarempa, ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Hamparan pulau berpasir putih, pantai berbatu koral, dan air laut hijau toska menyuguhkan eksotisme alam Anambas yang memukau. Kaya dengan biota laut, semakin mengukuhkan pulau yang berbatasan dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam itu sebagai sentra bahari di ujung utara Indonesia. Dengan luas 46.000 km persegi, Kabupaten Kepulauan Anambas yang berpenduduk 50.000 jiwa itu hanya memiliki wilayah daratan sebesar 1,36% saja. Tarempa menjadi pusat pemerintahan Anambas dengan aktivitas perekonomian warga yang begitu bergeliat. Keramahan warga Anambas menjadi potensi besar kemajuan dalam keterbukaan pada hal baru. Akses yang tak mudah membuat warga lokal cukup asing dengan dunia perbankan. Jangankan beralih ke digital, jaringan internet saja masih belum merata. Namun cerita itu perlahan ditepis dengan kehadiran Bank Apung yang diinisiasi pemerintah lewat Bank Rakyat Indonesia. Aktivitas perbankan di atas kapal menjadi pintu bagi masyarakat Anambas untuk semakin dekat dengan inklusi keuangan. Tepat pukul 4 pagi, Bank Apung ini akan berlayar dan pulau yang akan kita datangi ini adalah Pulau Mengkait, jaraknya sekitar 3 atau 4 jam perjalanan. Kita ke dalam ya. Kapal Bahtera Seva 3 beroperasi di Kepulauan Anambas sejak 2019 silam. Dengan menyasar masyarakat pesisir dan kepulauan yang sulit mengakses perbankan, Bank Apung hadir dengan layanan simpan pinjam mendorong perekonomian masyarakat di wilayah terpencil. Ialah Ronnie Jacob, kapten kapal yang membawa saya menyambangi Pulau Mengkait, sebuah pulau kecil di selatan Anambas yang ditempuh dengan berlayar selama 3,5 jam dari Tarempa. Kapten, ini setiap melakukan upaya untuk bisa meningkatkan literasi perbankan dan juga mungkin keuangan kepada masyarakat yang bisa dikatakan sulit terjangkau seperti itu. Dengan membawa kapal Bank Apung ini, seperti apa biasanya tantangan-tantangan selain mungkin juga faktor alam tentunya harus diperhatikan? Ya, yang jelas faktor alam udah paling apalagi memasuki di akhir-akhir tahun kan di musim utara, nah itu seringkali banyak kendala dengan cuaca. Karena di sini di akhir tahun itu cuaca buruk itu bisa mencapai sampai 6 meter, Mbak. Ini baru sampai Pulau Mengkait dan ternyata lihat anak-anaknya sudah pada antri untuk mau nabung. Lambung kapal ini disulap menjadi banking hall, persis seperti bank pada umumnya yang biasa dijumpai di daratan. Bahkan ada pula anjungan tunai mandiri atau ATM yang dipasang. Bagi sebagian orang di perkotaan, kegiatan perbankan adalah hal yang lumrah. Namun tidak bagi mereka yang menunggu datangnya Bank Apung dengan penuh semangat. Saat kapal beradu di bibir dermaga, menjadi momen yang selalu mereka nanti dengan sukacita. Ini baru sampai Pulau Mengkait dan ternyata lihat anak-anaknya sudah pada antri untuk mau nabung. Hai, pada mau nabung di sini ya? Ini kamu kayaknya uangnya banyak banget. Biasa nabung berapa biasanya kalau sehari di sini?
dapat 3 juta. 3 juta, uangnya tabungan sudah banyak. Nah, udah ada ngantri nih. Ayo masuk yuk, masuk yuk. Anak-anak ini menanti giliran dilayani petugas bank. Buku tabungan dan sejumlah uang di tangan siap untuk disetorkan ke bank sebagai bentuk edukasi menabung sejak dini. Survei sekalian penagihan. Nah, terus untuk memungut tabungan anak. Karena di Mengkait ini mungkin kisaran kurang lebih itu 118 orang itu anak yang menabung. Ya, itu total saldonya keseluruhan itu mungkin sekarang udah hampir 400 jutaan. Itu untuk anak aja. Awal-awalnya mereka enggan. Nah, jadi kita melakukan sosialisasi di sekolah, mulai nabung. Jadi mulai ada beberapa orang yang ngajukan pinjaman, kita bantu. Nah, jadi sekarang udah berkelanjutan. Bagi Manaf, kedatangan Bang Apung yang hanya seminggu sekali itu seperti anugerah. Tak hanya membawa air bersih, Bang Apung telah mengubah pola pikirnya yang dulu sempat tak mau menabung di bank. Masa dulu kan belum ada BRI, kan? Belum ada BRI. Lama-kelama kita ada sedikit uang, banyak yang orang luar masuk beri arahan lah kalau uang Pak jangan disimpan di rumah, takut ada pencuri, kebakaran rumah kan. Jadi kita ya masuk di akal juga lah. Nah, kita kan perlu belajar juga dari pengalaman-pengalaman dari luar. Nah, itulah terjadinya. Literasi keuangan dan perbankan yang secara sederhana ia peroleh memudahkan transaksi jual beli ikan. Terlebih dirinya tak hanya sebagai nelayan, namun juga penampung ikan. Ikan-ikan itu ia jual hingga keluar Pulau Mengkait. Tahun 70-an itu susah mau jual ikan. Nah, tahun 77, 76 baru masuk penampung ikan. Itu pun kita tidak lewat bank, karena terempak tidak ada bank. Nah, jadi dari kapal dari Tanjung Pinang itu kalau beli ikan sini, ya pulang dulu, pergi sini baru bayar. Menyimpan uang di bank turut memudahkannya mengirimkan uang kepada anaknya yang kuliah di Pulau Jawa. Sekarang udah banyak kemudahan, anak sekolah bisa transfer. Kalau dulu lewat pos, makan tak makan anak kita di sana, yang nunggu nyampe kapan? Manaf menyadari kemajuan digital telah menjadi keniscayaan yang tak dapat terelakkan. Baginya, masih ada ruang belajar untuk beradaptasi dengan teknologi agar upaya mensejahterakan keluarganya semakin optimal. Iya, masih ingin belajar. Saya narik uang di ATM aja belum pandai, ragu masih. Pada ATM ada semua anak yang pakai. Kadang suruh anak, gitu. Kalau saya sendiri tidak pandai kok. Nah, itulah kekurangan kita ke situ. Perlu proses belajar. Aktivitas perbankan di daratan Anambas selangkah lebih maju dari mereka yang berada di pulau-pulau sekitar. Geliat perbankan di daratan Tarempa mengindikasikan arah transformasi menuju digitalisasi. Meski belum sepenuhnya sempurna, upaya itu dimulai dengan sosialisasi, edukasi, hingga terbentuk perubahan perilaku bertransaksi. Dengan kita lakukan upaya jemput bola, kita lakukan layanan langsung turun ke lapangan di masyarakat yang terbawah gitu ya, di tingkat RT, itu masyarakat terbantukan. Mereka tahu bagaimana tata cara penggunaan kris, ya, bagaimana transaksi, teknis transaksi kris, bagaimana biaya layanannya, gitu masyarakat mengetahui itu. Dan sambutannya luar biasa. Nah, namun memang kita menambahkan tantangan di daerah-daerah itu, salah satunya adalah terkait dengan kendala sinyal telekomunikasi yang kadang ya terbatas gitu ya. Sasaran pengguna kris pun beragam, mulai dari perhotelan, rumah makan, hingga kris sumbangan di masjid. Namun pelaku perbankan ini mengaku upaya menuju digitalisasi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuannya agar semua pihak melangkah bersama memajukan daerah mereka. Untuk meningkatkan lagi penggunaan kris ya,
penggunaan pembayaran secara digitalisasi ya, itu harus mendapat juga dukungan dari pihak pemerintah ya. Dalam hal ini perintah Kabupaten Anambas, bagaimana kita sama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat, bagaimana sih kita menggunakan KRIS dan menggalakkan digitalisasi ini. Hiruk pikuk transaksi jual beli sudah tampak di pasar ikan Tarempa sejak pagi. Ikan sejatinya menjadi komoditas andalan masyarakat lokal. Tepat di seberangnya, sebuah kedai kopi tradisional turut memecah keheningan pagi. Saya tergerak untuk sekadar menyeruput kopi hangat di kedai kopi yang sesak dengan warga. Bukan tanpa alasan saya ngopi di tempat ini, karena ini merupakan tempat hits di Tarempa yang setiap pagi sudah begitu bergeliat kegiatan ekonomi dekat dengan pasar ikan tradisional di Tarempa ini. Dan yang terpenting adalah tempat ini juga menerima pembayaran menggunakan KRIS. Meski terbilang baru mendaftar sebagai pengguna KRIS, Mariani mengaku mendapat sederet manfaat. Ya enak lah, kan orang langsung masuk di situ, jadi penambahan uang kita di sana. Jadi kita tidak susah-susah lagi ke bank kan. Jadi kita tinggal ngecek aja. Sementara itu, William kerap menerima permintaan pelanggan yang ingin bertransaksi dengan KRIS di minimarket yang dikelolanya. Ia pun tak perlu menyiapkan uang kembalian yang terkadang cukup merepotkan. Awalnya sempat ragu sih, terus tapi begitu udah makin kesini dan lihat di mana-mana pakai QRIS juga, dan orang juga kayaknya pelanggan juga terlatih di mana-mana tuh carinya QRIS, jadi udah kebiasaan aja kayak gitu. Dan kita nggak repot-repot, misalnya kadang ada orang pakai duit yang rusak apa sinuker, kalau gini kan udah langsung beres. Bagi pengguna KRIS, manfaat kepraktisan begitu dapat dirasakan. Kalau buat saya lebih gampang aja sih mas, kayak nggak perlu bawa uang kan, nggak perlu bawa dompet. Kalaupun memang kita butuh uang cash, tinggal bayar lebih, dikasih kembalian, pakai uang cash juga bisa. Terus juga sekarang kan zamannya digital kan, zaman modern, lebih gampang aja pakai QRIS kalau menurut saya. Sementara pendatang seperti saya, pembayaran dengan KRIS jauh lebih praktis dan aman. Sebab saya tak perlu mencari ATM atau membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak saat berpelesir. Sudah ya Mbak? Kasih berhasil. Nah, sudah melewati perjalanan panjang 3 moda transportasi, laut, udara, darat untuk bisa sampai ke Anambas. Tapi kepraktisan itu tetap didapati dengan menggunakan KRIS ini. Perlu upaya ekstra bagi perbankan di daerah terluar untuk memperluas unit usaha mereka. Terlebih mereka diamanatkan Bank Indonesia untuk berperan serta meningkatkan akseptasi pembayaran menggunakan KRIS. Kendalanya memang nasabah di sini kan rata-rata kan nasabah yang kepulauan. Kendala pertama memang mereka ya generasi-generasi yang nggak semuanya generasi muda. Ada yang orang tua, yang rata-rata mereka juga nggak punya email gitu kan. Nomor handphonenya juga yang handphonenya yang kadang-kadang masih belum kekinian lah bahasanya, belum disupport sama jaringan. Cuman di Tarempa ada memang beberapa kiat untuk
tetap bisa mendukung mengarah ke arah sana, salah satunya membundling untuk pembukaan rekening, pembukaan pencairan pinjaman kita arahkan untuk bundling untuk pembukaan kris. Padahal untuk melakukan registrasi kris terbilang mudah. Merchant hanya diminta menyiapkan kartu identitas dan surat izin usaha perdagangan, serta mengisi formulir yang disediakan bank. Semua proses itu dibantu oleh mantri yang memastikan keabsahan data. Tak perlu waktu lama, kode QR untuk transaksi sudah dapat dicetak dan digunakan merchant di toko mereka. Kasih. Pak Febri, nah iya, saya mau nanya-nanya soal ini nih, kalau pembuatan proses kris itu kayak gimana ya? Itu? Oh iya, kebetulan ini satu kris sudah selesai hari ini Pak. Berapa lama prosesnya? Kalau di BRI cepat Pak, 1 hari langsung siap. Langsung jadi, dan ini bisa langsung digunakan Sudah bisa sama langsung Ibu? digunakan sama Ibu Maria. Oh, Ibu, kalau gitu saya mau coba ikut Ibu ya, di merchantnya. Saya ikut dengan Ibu aja kalau gitu. Boleh, silakan Pak. Terima kasih, Ya, Pak terima kasih, Febri. Pak. Kita Iya, Pak. langsung mau coba dulu seperti Baik, apa. terima kasih Pak. Mari Ibu. Mariam mengaku mendapat manfaat menggunakan kris, meski ia tahu terdapat pemotongan biaya. Merchant Discount Rate atau MDR merupakan potongan biaya yang dibebankan kepada merchant dengan besaran tarif 0,3% per transaksi untuk usaha mikro dan 0,7% untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Bank Indonesia memberlakukan MDR sebagai langkah menjaga keamanan, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas layanan. Sebab kris mengusung layanan techno-heavy atau padat teknologi yang butuh biaya perawatan. Masalah pemotongannya, ya uang kita kan misalnya 200 nih, udah nggak 200 lagi dari rekening. Tapi bagi saya nggak masalah sih, nggak nyampe 1000 juga dengan fasilitas yang buatnya saya gratis, dikasih gratis dari BRI. Lebih praktis sih kalau orang belanja, nggak perlu kembaliin uang, nggak perlu cari uang kecil, dan uang langsung masuk ke rekening. Iya, nggak perlu nyetor lagi kan. Ya lebih gampang sih pakai QRIS, mudah banget. Upaya Bank Indonesia menjangkau pulau terluar Anambas diapresiasi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris. Menurutnya, sinergitas menjadi kunci keberhasilan memajukan perekonomian daerah dengan cara berjalan beriringan, menyongsong peradaban digital. Jadi kita sangat butuh dengan lembaga-lembaga perbankan, yaitu yang dinaungi oleh BI. Sinergitas ini yang sangat kita butuhkan. Jadi perputaran keuangan di Kepulauan Anambas dengan adanya lembaga keuangan yang melalui kris dengan aplikasi dan segala macamnya itu sangat membantu sekali dan juga sangat memudahkan masyarakat. Apalagi masyarakat dari luar yang mungkin berdatangan ke Pulau Anambas, mereka kan lebih enak dan lebih nyaman menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kris dan lain sebagainya. Cita-cita mulia Bank Indonesia tak berhenti di situ. Ke depan, pengembangan kris terus diakselerasi dengan meluncurkan peta jalan lanjutan pada sistem pembayaran digital. Pak Gubernur bahkan bersama Presiden melaunching Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, kelanjutan tadi itu. Kalau yang fase 1 tadi itu kemudahan aksesibilitas, pembayaran dan sebagainya, berikutnya kita akan bicara langkah berikutnya tentang data dan sebagainya. Kris di Anambas menjadi game changer bagi warga lokal. Upaya merajut denyut perekonomian perlahan bertumbuh, membentuk poros kemajuan yang syarat akan nilai jual. Selaras dengan perjuangan Bank Indonesia, jangkau mereka yang terlupakan untuk bersama-sama membangun bangsa.